Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hafiza, program studi PGSD Fakultas Tarbiyah kelas 3I. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat tugas video praktik mengajar untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah, yaitu pembelajaran sains di SD kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik? Ya baik. Udah pada sarapan tadi? Pas berangkat ke sekolah? Sudah ya? Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Doamu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita absen dulu ya. Aira, hadir. Abi, Winda, ada enggak? Ada. Nabila, Azmi, hadir enggak? Iya, hadir. Sofian, Abdullah, Pia, Apip sakit. Nah, yang sakit semoga diberikan kesehatan. Kita doakan teman kita yang lagi sakit ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Gunawan, ada enggak? Sofia, iya dah. Baik, selanjutnya kita akan melanjut ke materi kita yang selanjutnya ini. Siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Coba angkat tangan. Coba siapa namanya itu? Aira. Ya, betul. Bagaimana bumi kita berubah? Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana bumi kita berubah. Nah, di sini anak-anak udah pernah kalian mendengar bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, atau letusan atau longsor? Udah apa belum? Nah, ketiga jenis bencana alam ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Selain menyebabkan bencana alam tersebut, pergerakan lempeng bumi juga mengubah struktur bumi kita. Nah, di sini apa itu lempeng bumi dan bagaimana lempeng bumi itu dapat bergerak? Nah, di sini kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama itu satu, permukaan bumi yang berubah-ubah. Di aktivitas sebelumnya kalian sudah mempelajari bahwa alam kita senantiasa berubah ya, mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Nah, yang kedua itu perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Salah satu contohnya itu terjadi di Lombok karena ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Awalnya Gunung Tambora itu memiliki tinggi 4.200 meter di atas permukaan air laut atau MPDL. Namun setelah meletus tingginya berkurang menjadi 2.800 MPDL. Semulanya gunung tersebut berbentuk kerucut. Tahu kerucut? Yaitu kerucut. Namun setelah gunung tersebut meletus, gunung ini berubah menjadi kawah atau seperti danau yang kering gitu, yang sangat besar. Nah, itulah salah satu contoh dari perubahan struktur bumi karena faktor alam kita ini ya. Selain gunung meletus, ada juga faktor alam
mengubah bentuk permukaan bumi seperti tsunami, tanah longsor, dan gempa bumi dan sebagainya ya. Udah pasti paham. Peristiwa-peristiwa ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Seperti apakah bumi itu? Bagaimana bumi itu bisa bergerak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari terlebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Nah, di sini ada struktur lapisan bumi. Nah, di sini ada inti dalam bumi. Bagian dalam bumi sangat panas dan berwujud cair. Inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius sampai 54 kali lebih panas dibandingkan dengan air yang mendidih. Benda apapun yang ada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Nah, itulah sebabnya inti luar bumi itu berwujud cair. Namun, karena bagian mantel bumi, yang permukaan bumi atau kerak bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat. Nah, mirip dengan permukaan bumi, maka bagian ini berwujud padat, mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin. Bagian dalamnya itu cair, namun bagian luarnya itu padat ya. Ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus-menerus bergerak. Karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan, yang akibatnya bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Nah, inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan terus bergerak. Pergerakan lempengan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, yang memicu terjadinya tsunami dan berbentuknya gunung berapi. Udah ngerti anak-anak? Udah ya? Nah, dari penjelasan ini kalian akan semakin mengerti mengapa struktur bumi kita senantiasa berubah-ubah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.